Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Silakan simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, yaitu teks petunjuk membuat kipas angin kertas. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Bacalah teks berikut sebagai petunjuk membuat kincir angin sederhana. Perhatikanlah teks berikut ini. Teks berikut adalah salah satu petunjuk untuk membuat kincir angin dari kertas. Langkah yang pertama adalah gambar 4 garis diagonal dari setiap sudut kertas menuju ke bagian tengah. Tempatkan penggaris secara miring dari satu sudut kertas sehingga penggaris tersebut melewati bagian tengah kertas dan menyentuh sudut yang berlawanan. Mulailah menggambar garis dari setiap sudut kertas hingga ke jarak 3 cm dari titik tengah. Ulangi proses ini untuk setiap sudut yang ada sampai Anda memiliki 4 garis yang tertuju ke titik tengah, masing-masing dengan panjang yang sama. Nah, ini adalah sebuah contoh teks petunjuk untuk membuat kincir angin dari kertas. Kemudian yang kedua, gunting mengikuti garis diagonal yang sudah ada. Jangan menggunting terlalu panjang. Sisakan jarak 3 cm ke titik tengah pada setiap garis yang ada. Jangan gunting 4 garis lurus yang Anda gambarkan sebelumnya untuk memisahkan kotak-kotak berwarna yang sudah ada. Nah, ini adalah sebagai contoh 2 teks petunjuk. Nah, kalian dapat melihatnya untuk lebih jelas. Silakan buka buku bupenanya pada halaman 121. Selanjutnya adalah materi muatan IPA, energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Berikut ini adalah contoh sumber energi alternatif. Yang pertama adalah air, yang kedua angin, yang ketiga matahari, yang keempat panas bumi, yang kelima gelombang laut, dan yang terakhir adalah bahan bakar bio. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 122 dan 123. Sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama,
kelebihan. Dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Kelebihan yang kedua adalah beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Kemudian yang ketiga, energi alternatif ramah lingkungan. Namun, sumber energi alternatif juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Dan yang kedua adalah jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, pada jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Selanjutnya adalah materi IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah pembelajaran 2, muatan PPKN, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Ingatkah kamu perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya adalah pemanfaatan sumber energi harus dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun, kita juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Gunakanlah air sesuai dengan kebutuhan. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Yang terakhir adalah muatan SBDP, menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok, kita harus memperhatikan tinggi rendah nada, tempo, dan dinamika dalam menyanyi. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.